Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya mau review tanaman padi saya ya. Di tanaman padi ini berusia 45 hari setelah tanam. Ada satu cerita menarik di tanaman padi ini. Jadi saya itu kan nggak punya sawah ya. Terus ada teman yang ngajakin dia. Jadi teman saya itu dengar katanya ada sawah mau disewain untuk tanam ketiga. Nah, orangnya nggak mau tanam di sini karena biasanya tanam musim pertama atau kalau istilah orang Jawanya tanam rojo ya, tanam rojo. Terus musim kedua namanya tanam gadu, dan yang ini tanam ketiga ini. Tanam ketiga ini nelu katanya. Nah, pas musim ketiga ini orangnya ini nggak mau nggarap karena di musim pertama keduanya dia nggak begitu hasil ya. Jadi dia takut kalau tanaman ketiganya ini nggak berhasil dari tanaman musim pertama, kedua, ketiga. Nah itu. Nah terus teman saya itu nawarin saya, katanya ada sawah disewain, mau nggak katanya. Saya bilang mau. Berapa sewanya? Sewanya 1,5 hektar, itu ngasih beras sekuintal ya. 1,5 hektarnya itu 1 kuintal beras katanya. Dan luasan lahan ini 1 hektar. Terus teman saya itu ngambil 1/4 hektar kan gitu. Nah sebenarnya waktu nawarin itu udah mepet. Itu yang padinya tetangga itu udah ditanam semua. Udah dapat sekitar waktu 10 hari lah. Rata-rata 1 minggu 10 hari. Makanya ini yang sebelah ini kan ini udah keluar semua ini padinya, udah jebol. Nah ini selisihnya setengah bulan dengan punya saya ini. Nah kan mepet banget tuh. Saya terus panggil teman ngajakin ngerjain ini. Jadi 3 hari 3 malam itu dari mulai pembajakan sampai penanaman itu selesai. 3/4 hektar saya garap. Nah 3/4 hektar ini digarap dengan cara instan. Jadinya ya sebenarnya tantangan berat bagi saya. Tapi ya saya hitung-hitung mau demo lah ya. Mau testimoni. Kan saya bikin pupuk kompos, saya bikin pupuk cair. Nah, kan itu banyak pelanggan saya. Nah ini tantangan buat saya nunjukin ke pelanggan sebenarnya kompos yang saya bikin sama pupuk cair yang saya bikin itu ngaruh nggak ke tanaman kan gitu. Akhirnya saya ambillah job itu kan gitu. Nah terus saya tanam. Nah ini bibitnya saya nggak nanam, nggak tebar benih karena nggak ada persiapan. Namanya juga dadakan kan. Akhirnya ini bibit 3/4 hektar ini minta semua ini. Jadi sisa-sisa bibit yang ditanam orang, yang ditebar orang itu saya ambilin, saya kumpulin. Jadi ini varietasnya nggak jelas. Mungkin kalau 5 jenis varietas ada ini. Dilihat dari bentuk daunnya itu beda-beda tuh. Jadi bentuk daun, bentuk batang itu beda-beda semua. Jadinya ini nggak jelas ini bibitnya apa, varietasnya apa, itu nggak jelas. Nah tantangannya bagaimana pengolahan lahan secara instan tapi dapat hasil padi yang maksimal kan gitu tantangannya.
Nah, cara pengolahan lahannya saya itu sehabis saya bajak itu kan cuma 3 hari 3 malam dari bajak langsung tanam ya. Jadinya ya ekstrim banget sebenarnya, kan biasanya itu kan setengah bulan dari bajak baru dia ditanami. Nah ini enggak, jadi enggak ada proses dekomposisi dari batang padi atau jerami yang tegak berdiri. Jadi jerami yang baru roboh langsung dibajak langsung tanami, kan aturan ada proses setengah bulan buat dekomposisi dari sisa-sisa tonggak jerami itu. Nah ini enggak ada. Nah ini usia 45 hari seperti ini keadaannya padinya. Usia tanam 45 hari setelah tanam. Jadi kondisinya seperti inilah. Tuh. Ini usia seperti ini. Ini dia persiapan bunting ya. Ada yang udah bunting, ada yang baru persiapan, ada sebagian yang indukannya itu udah keluar malai karena yang ditanam namanya juga bibit dapat minta. Itu ada yang usia bibitnya 30 hari, ada yang 35 hari, ada yang 25 hari. Jadi nggak sama usia tanam, usia usia bibit dari mulai tebar bibit. Jadinya nggak rata. Nah itu ada yang udah bunting, ada yang baru mau bunting, ada yang udah keluar malainya. Itu. Tapi intinya di sini tantangannya adalah pengolahan lahan secara instan apakah bisa mendapatkan hasil maksimal. Nah ini jarak tanamnya ini orang nandur ini ada yang 20 cm. Ini kayak gini kan, ini 20 cm. 20 cm, ada yang 25 cm. Itu. Nah, jadi tanamnya itu rapat banget gitu. Nggak ada legowonya, nggak ada apa, tanamnya rapat banget pokoknya. Ini 3/4 hektar ini habis bibit itu, kalau di sini kan bibitnya diuntingi ya, dikepetin gitu. Nah, ini habis sekitar 700 unting. 3/4 hektar ini. Jadi ya rapat banget memang tanamnya. Nah, dari rapat ini ada tantangan, apakah bisa membuat peranakan yang banyak kan gitu. Nah, dari tantangan itu alhamdulillah kayaknya berhasil ini. Coba aja kita hitung ya. Coba kita hitung yang di sini ini. Ini sebenarnya yang standar nih ya. Nggak terlalu dikit dan nggak terlalu banyak. Ini coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Jadi jumlah anakannya itu yang standar 42 ini. Ada yang kemarin saya hitungnya ada yang 50, bahkan ada yang 70. Kan ada yang sulaman. Yang sulaman itu saya dapatnya itu malah bibit muda, karena jauh di desa sebelah ya ambilnya kan. Yang sulaman itu dapat bibit muda. Yang bibit muda itu malahan ada yang 70 batang per rumpun itu anakannya. Kayak gitu. Artinya tantangannya terpenuhi tentang anakan dengan usia bibit tua bisa anakannya banyak. Kemudian bisa pengolahan lahan yang instan bisa juga anakannya banyak. Kalau tinggi batangnya standar ya, kayak punya tetangga juga segini sama, dia nggak jauh beda. Nah sekarang bagaimana treatmentnya, kok bisa seperti ini? Jadi setelah diolah lahan terus
disemprot pakai pupuk cair. Pupuk cair itu ada bakteri pengurainya ya, jadinya dia bisa membuat lahan itu menjadi gembur dan sehat. Nah, setelah disemprot pakai dekomposer untuk membenahi tanah itu tadi, terus ditanam. Sehabis ditanam sekitar 4 hari setelah tanam itu saya tabur kompos. Komposnya ini yang atas ini 1/4 1/8 lah ya. Pokoknya separohnya itu tabur kompos, yang separohnya enggak. Yang separohnya kan saya mau uji coba kan, mana yang ditabur kompos hasilnya kayak apa, yang enggak ditabur kompos hasilnya kayak apa. Nah, ditabur kompos itu setengah dari 3/4 hektar itu habis sekitar 17 sak. 15, nggak sampai 17 karena sisa dia. Ya 15 sak. Satu saknya itu dia ukurannya kira-kira 3 ember cat yang 20 literan itulah kira-kira. Satu saknya. Dia kantong saknya itu sama kayak kantong urea ya. Bentuknya kayak gitu. Nah, itu kan saya jualin tuh komposnya. Nah, ada sisa 20 sak ditabur, kemudian sisa 5 sak, artinya 15 sak yang dipakai buat itu tadi setengah dari 3/4 hektar. Terus sehabis itu semprotnya pupuk cairnya rutin. Pupuk cairnya itu sederhana sebenarnya ya. Dia urin sapi yang difermentasi, kemudian difermentasinya itu yang pertama dikasih urea. 1 jerigen isi 20 liter itu ureanya sekitar 3 kiloan. 3 kiloan, kemudian dikasih dekomposer. Terus semprotkan rutin. Hari ke-20 si urea ini tadi, fermentasian urea sama urin sapi ini tadi ditambahin pakai NPK. Saya beli NPK 5 kilo, taruh di situ, fermentasi lagi, terus disemprotkan lagi. Nah, nyemprotnya itu rutin per 4 hari sekali. Semprot pupuk cair itu tadi per 4 hari sekali lah. Terus di usia 30 hari itu fermentasian itu tadi kan masih ada sisa-sisa terus ya, terus ditambahin lagi urin sapi kayak gitu, terus tambahin dekomposer, kemudian ditambahin lagi NPK Mutiara. Saya beli mutiaranya 5 kilo, terus KCL 5 kilo. Nah, itu ditambahin itu, kemudian disemprotin terus. Nah, dapatlah walaupun pengolahan lahannya secara instan, kemudian padinya juga bibitnya itu bibit minta yang usianya itu sebenarnya udah nggak layak tanam, usia 30 hari, dia sudah terlalu tua. Dia masih dapat hasil anakannya seperti ini dan rapat banget ini ya, rapat dia, tanahnya sampai nggak kelihatan, tanah bawah ini nggak kelihatan, dia rapat daunnya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ini kan usia 56 hari. 56 hari sebenarnya telat ini pemupukannya. Ya, saya bikinin pupuk yang tambahannya ada kalsium sama boron. Ada kandungan NPK-nya, kemudian ada kalsium dan boron sama KCL buat penguat batang. Nah, ini hari pertama penyemprotan ini kemarin yang sebelah sini kemarin semprot pakai fermentasian pupuk itu tadi. Nah, terus yang setengahnya ini temen itu lagi nyemprot jadi kemarin nggak selesai, dia hari ini nyemprot lagi yang pupuk yang fermentasian yang terakhir itu tadi. Nah, ini hasilnya seperti ini. Jadi
kayaknya ya insya Allah ini hasilnya lebih baik dari yang tanam musim pertama rojo, tanam musim kedua gadu. Itu insya Allah ini lebih baik. Yang kemarin itu katanya 1 hektar, ini kan lahannya 1 hektar, itu cuman dapat 47 karung. 1 karungnya itu isinya 110 kg gabah, itu cuman dapat 47. Mudah-mudahan ini nanti melihat anakannya yang seperti ini bisa jadi ini lebih gitu ya. Jadi tantangannya ini lahannya lahan pletes kata orang Jawa itu. Jadi lahannya nggak subur, kemudian cara pengolahan lahannya instan, dan bibitnya juga bibit minta. Ini acak-acakan, nggak ada yang sama. Bibitnya mungkin ada 5 jenis ini. Tantangannya nanti hasil panennya berapa, itu nanti saya videoin dan saya updatein. Terus pantau, ditonton terus apa yang saya upload, mudah-mudahan bermanfaat. Dan doain teman-teman, ini saya lagi dapat tantangan supaya berhasil, insya Allah. Itu aja. Besok kita sambung dengan video yang baru. Mungkin kita review lagi yang padi yang kemarin itu rajasa salah wadah itu ya. Kalau nggak nanti sore, besok. Itu saja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.